perkara kasus oknum polisi kasus pengeroyokan ini mungkin bisa diterangkan sejauh ini sudah sampai mana tahapnya dan kok bisa seperti itu gimana? Oh iya, eh, memang klien saya oknum dari Polda Jawa Tengah, inisial MA, memang pada tahun 2020 itu di salah satu di kawasan Kudus, daerah Kudus itu memang terjadi pengeroyokan. Dan pada akhirnya itu klien saya melaporkan eh, Muhammad Ripai dan Selamat Untung. Nah, situ diputus bahwa mereka melakukan tindak pidana pasal 170 ayat 2 ke 1, yaitu pengeroyokan. Dan pada akhirnya mereka berdua itu ditetapkan ancamannya, Muhammad Ripai itu 7 bulan dan Selamat Untung 4 bulan. Nah, pada berikutnya klien saya dilaporkan kembali. Nah, yang disinilah menjadi satu pertanyaan kami selaku kuasa hukum MA Muhammad Ahyar itu. Nah, kenapa ini terjadi pelaporan kembali? Nah, disitulah yang menjadi suatu pertanyaan kami. Pada akhirnya, ya kami akan mencari keadilan di Pengadilan Kudus. Nah, pada akhirnya klien kami menjadi terdakwa dengan abangnya Asrori. Nah, di dalam persidangan, di fakta persidangan, setelah kami mempertanyakan kepada saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU, ternyata dari para saksi itu tidak mengetahui dan tidak melihat terjadi pemukulan. Situlah kami merasa ada suatu keanehan. Artinya BAP yang dilakukan oleh mereka tidak sesuai dengan fakta persidangan. Tidak sesuai dengan fakta persidangan. Di situ kami pertanyakan, apakah saksi melihat saudara terdakwa ini bahwa si pelapor melakukan pemukulan? Mereka mengatakan tidak tahu dan tidak melihat. Majelis Hakim, Ketua Majelis Hakim juga mempertanyakan kepada para saksi yang hadir itu, dan mereka juga menjawab dengan yang sama. Nah, begitu juga JPU juga mempertanyakan bahwa para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu tidak sesuai dengan BAP. Nah, disitulah kami mengharapkan kepada Ketua Majelis Hakim agar klien kami ini dilakukan harus bisa, mereka itu bebas murni. Nah, tentu yang kami juga menjadi jadi pemikiran dugaan kami nanti bagaimana jaksa penuntut umum membuat perkara terdakwa ini. Nah, ini kan menjadi suatu keganjilan bagi kami. Nah, yang lucunya ini terjadi saling lapor, yang satu melapor, yang satu melapor. Lah, yang salah siapa nanti di kemudian harinya? Nah, pada acara yang di waktu sidang kemarin itu kan saksi telapor ada 3. Satu, Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi itu saya cecar dan dia mengatakan kejadian yang 3 tahun itu lupa. Nah, ini kan aneh, sedangkan mereka dihadirkan sebagai saksi oleh JPU dan lupa dan tidak tahu terjadi pemukulan. Yang kedua lagi, tidurnya datang saksi kedua Pak Masudi sama dengan sama dan ucapannya tidak tahu terjadi pemukulan dan tidak tahu juga. Ya, saksi Siti Nur Hidayah. Nah, di situ klien kami untuk saudara Muhammad Ahyar, dia pun tidak melihat bahwa terjadi pemukulan terhadap klien kami. Nah, saya pertanyakan di waktu itu, bagaimana Anda bisa melihat perkara ini? Dia melihat bahwa klien kami itu melakukan pemukulan, kepiting ya, dipiting gitu ya. Nah, saya tanya, itu ditampar apa dipukul? Dan dia bilang begini, saya bilang apa dipok-pok, saya katakan gitu. Nah, saya pertanyakan kepada Siti Nur Hidayah, berapa jarak Anda, di berapa jauh jarak Anda dengan terjadian perkara? Dia bilang 1 meter. Nah, saya pertanyakan, Anda jarak 1 meter, apakah Anda mendengar apa yang disampaikan oleh mereka bertiga? Di situ kan ada Ahmad Fauzi, Ahmad Muhammad Ripai, terus Muhammad Ahyar, yang ketiga Asrori. Tidak masuk di akal, jarak 1 meter. Apa yang menjadi pembualan mereka itu, Siti Nur Hidayah itu tidak mendengar. Nah, inilah saksi-saksi yang kami anggap tanda kutip seakan-akan
seolah-olah saksi ini dipaksakan agar perkara ini bisa naik untuk sampai ke persidangan. Demikian. Jeng, kalau melihat duduk perkara kasusnya, itu awal mulanya itu terjadi piting-pitingan, terjadi pengeroyokan itu gimana sih? Mungkin bisa begini. Nah, itu memang terjadinya itu di mana ya, saya catat. Nah, ini itu tempat kejadiannya itu adalah tempat kejadian di desa Golan Tepus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Nah, disitulah tempat kejadian perkaranya. Awalnya ini kan ada mobil lewat ya, mobil hitam, kalau tidak salah Pajero, apakah Pajero. Nah, lewat hitam itu merasa di situ itu bahwa menurut klien kami bahwa Muhammad Rifai ini membawa di jalan yang sempit itu jalannya laju. Nah, disitulah melihat itu siapa. Nah, disitulah terjadi pemukulan. Nah, yang anehnya dikatakan bahwa klien kami yang memukul, padahal klien kami tidak melakukan pemukulan di situ. Cuma kliennya cuma pas waktu itu ngapain? Apanya? Ya, klien kami itu mempertanyakan. Negur aja. Iya, negur. Terus yang Muhammad Rifai ini terus keluar dari mobil, teriak-teriak minta tolong, kan begitu. Nah, minta tolong itu terjadi menurut klien kami, fakta dan buktinya bahwa klien kami yang dilakukan pemukulan. Kenapa? Karena waktu klien kami melaporkan itu si Muhammad Rifai dan Selamat Untung tadi sudah diputus oleh hakim bersalah. Klien sampai kena apa? Babak belur. Nah, klien saya tuh kena di sini, babak luka lecet gitu kan, ada visumnya. Ya kan gitu, atas dasar visum itulah akhirnya melaporkan ke kepolisian. Nah, tapi yang anehnya menurut keterangan ada ini beberapa berkas, jadi menurut keterangan dari pelapor bahwa ini Muhammad Rifai. Ternyata kalau kita lihat dari gambar ini kan mulus, tidak ada lukanya, mukanya. Kan begitu. Nah, kemarin saya pertanyakan juga dengan saksi bahwa apakah Anda tahu di mana luka-lukanya Muhammad Rifai? Katanya di pipi sebelah kanan. Ini kan foto ini bersih. Yang mana tuh orangnya? Hah? Ini. Enggak, yang mana tunjukkan? Muhammad ini nih, Muhammad baju hitam ini. Nah, ini. Anak kecil itu. Iya, Muhammad Rifai ini. Oh. Nah, jadi ini di waktu itu telah terjadi, ini didamaikan. Nah, ini ada Pak RT, ada kepala desa di sini. Ya, Nah, sama siapa? ini ada kepala desa. Bapak anak itu ya. Kepala desa, Pak RT di sini ada. Nah, ini klien kami nih. Nah, ini klien kami. Maksud kamu Muhammad Rifai itu bapak anak atau apa? Iya, sama Pak Selamat Untung. Itu bapaknya dan anaknya ngapain? Ini yang ini yang sekarang melaporkan klien saya. Wah, ini Muhammad Rifai namanya. Udah tua atau masih anak? Ini loh baju hitam ini. Nih baju hitam nih. Anak muda. Anak muda ya? Ya, baju hitam ini, celana pendek ini. Nah, ini Pajero itu ya? Ya, kalau tidak salah Pajero. Nah, yang pasti kan di sini kan kami mengharapkan untuk majelis hakim dengan fakta persidangan kemarin bahwa para saksi mengatakan dia tidak melihat, sekali lagi katakan tidak melihat terjadi pemukulan. BAP tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dan kami mengharap bahwa jangan sampai klien kami ini dikriminalisasi, ini yang kami tidak mengharapkan sama sekali. Yang kedua, jangan sampai ini dipaksakan, ada opini publik, akhirnya ini dipaksakan dihadirkan di pengadilan. Nah, mudah-mudahan kami berharap masih ada keadilan, kebenaran, kepastian hukum untuk klien kami di Pengadilan Negeri Kudus. Demikian. Dakwaannya apa, Pak? Hah? Dakwaannya pasal 170 ayat 2 ke 1. Ancaman hukuman? Ancamannya itu 5 tahun. Ya kan? Jangan 5 tahun 6 bulan. Nah, jangan sampai ini jangan sampai ini satu yang dipaksakan lah, yang kami berharap demikian. Yang pasti kami mohon dengan majelis pengadilan dengan murni, demikian. Oke.